Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Channel Coding. Pertama-tama, eh, perkenalkan nama saya Muhammad Gatan dengan NIM 11022046663. Dan di sini saya bersama teman-teman saya yaitu boleh perkenalan diri. Oke, nama saya Hanif Arhadiansyah dengan NIM 11022025844. Dan nama saya Tania Aprilia Fatimah Zahra dengan NIM 11022043668. Kita lanjut ke boleh dilanjut. Oke. Definisi dan fungsi. Channel coding itu dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk mengatur redundansi untuk peningkatan reliabilitas kinerja pada kanal. Channel coding sendiri itu berfungsi untuk mengurangi error atau meminimalisasi efek dari noise atau gangguan dengan suatu metode yang kita kenal sebagai error control. Channel coding sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu tuh ada block coding, convolutional coding, dan turbo coding. Di sini kita bisa lihat ada diagram blok dari channel coding itu sendiri. Pertama tuh masuk informasi atau information source. Di situ ada waveform gelombangnya masuk ke source encoder. Terus kita convert ke binary bits, lalu masuk ke channel encoder. Nah dari channel encoder keluar signal waveform masuk ke channel itu sendiri. Nah dari channel itu sendiri akan mencapai destinasi itu masuk ke channel decoder. Nah itu di decoding tuh channelnya, terus masuk ke search decoding langsung sampai ke destinasinya itu sendiri. Bisa dilanjut. Nah di sini ada tadi metode error control ya, udah dia bahas di awal. Pertama tuh metode error control tuh yang pertama tuh ada forward error correction atau FEC. FEC ini tuh bergantung pada penggunaan redundansi yang terkontrol pada kode, baik untuk deteksi maupun koreksi terhadap error. Ketika proses decoding sudah berakhir, maka nggak ada lagi tuh proses lebih lanjut yang dilakukan pada receiver. Nah, yang kedua dari metode error control itu ada metode automatic repeat request atau ARQ. Nah, pada ARQ ini penggunaan redundansi hanya terbatas pada deteksi error semata. Nah, pas error sudah terdeteksi, receiver akan meminta transmisi ulang pada kode yang terkontaminasi oleh error. Ya, lanjut. Nah, tipe dari channel coding sendiri tuh tadi kan ada 3 ya, tapi yang di sini tuh yang biasa dipakai untuk umum tuh ada 2, itu ada block code sama convolutional code. Block code sendiri tuh tipe pengkodaan yang K-bit dan N-bitnya dikodekan data yang terdiri dari blok informasi yang akan dikodekan menjadi code word atau NK. Bit output pada block code hanya tergantung pada nilai bit K dari input. Yang kedua tuh ada convolutional codes. Nah, itu tuh di mana n-bit code word yang dihasilkan tidak hanya tergantung dari k-bit data saat ini, tapi tergantung pula dari bit data sebelumnya. Ya, boleh lanjut. Nah, di sini kita akan bahas linear block code. Linear block code sendiri itu sebuah kode yang dikatakan linear apabila dua code word pada kode tersebut dapat dijumlahkan menggunakan operasi aritmatika modul 2 untuk memproduksi code word ketiga pada kode yang sama. Nah, sebuah linear block itu sendiri memiliki nilai bit sebesar K pada data sumber yang mengencode-nya. Menggunakan bit sebanyak N direpresentasikan sebagai linear block code atau NK. Nah, di sini ada contohnya 6,3, berarti source code yang di samping itu memiliki 3 bit lalu berubah menjadi 6 bit setelah proses encoding. Untuk membuat suatu linear block code sendiri itu dapat mendefinisikan pada sebuah matriks yang kita kenal sebagai generator matriks G yang mengkonversi nilai blok input menjadi blok yang lebih luas untuk code word. Generator matriks G itu sebuah matriks K kali N, yaitu K-nya baris dan N-nya kolom, yang mengkonversi blok U menjadi code word X, yaitu sebuah nilai vektor biner dengan panjang N. Ini ada rumusnya, X sama dengan U kali G. Nah, berikut ini adalah bentuk umum dari generator matriks G. Di sini ada rumusnya G dan kurung P I K. Nah,
Penjelasannya tuh G itu sebenarnya tuh representasi matriks G, dan P-nya sendiri tuh koefisien K terhadap N kurang K, dan N jumlah bit output, lalu K adalah jumlah bit input. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Tanya. Oke, untuk selanjutnya itu ada Hamming code. Hamming code adalah sebuah sistem koreksi error yang dapat mendeteksi dan mengoreksi error saat suatu data disimpan atau ditransmisikan. Ada beberapa komponen dalam jenis Hamming code ini, diantaranya yang pertama itu ada Hamming code distance. Itu merupakan perbedaan bit pada posisi yang sama antara dua buah kode word atau kata sandi, dapat dirumuskan DH dalam kurung A, B sama dengan WH A tambah B. Untuk selanjutnya itu ada Hamming weight. Itu merupakan banyak komponen tidak nol pada sebuah kode word. Untuk contohnya itu ada 000 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 memiliki Hamming weight sebesar 6. Selanjutnya itu pengaplikasian rumus Hamming code merupakan terutama bagian Hamming distance juga dapat diaplikasikan dalam parameter sebuah blok kode dalam mendeteksi error. Berikut adalah rumusnya. Deteksi D sama dengan D min kurang 1. Untuk kemampuan koreksi itu sama dengan D min kurang 1/2. Selanjutnya itu ada party check matrix H. Matrix party check H digunakan untuk pengecekan apakah suatu kode word yang diterima merupakan kode word yang benar dibangkitkan oleh matriks generator G. Bila kode word tersebut merupakan kode word yang dibangkitkan oleh matriks generator G, maka U kali H sama dengan 0, di mana matriksnya sebagai berikut yang di bawah ini. Oke, untuk selanjutnya itu ada sindrom. Sindrom digunakan untuk melihat valid atau tidaknya suatu kode word yang diterima. Jika kode yang diterima mengandung error, maka produk dari blok yang diterima dengan party check matrix tidak sama dengan 0. Dan jika Y sama dengan X tambah E, di mana X adalah kode semula dan E adalah nilai error yang terdeteksi, maka sindrom dapat dinyatakan sebagai berikut. S sama dengan Y kali H pangkat T. Oke, untuk selanjutnya itu ada decoding process. Decoding dapat diartikan sebagai proses pemaknaan pesan serta penerimaan kode-kode setelah mengalami proses encoding dan error control. Pada proses decoding, receiver melakukan yang pertama itu menghitung nilai sindrom dari R, di mana S sama dengan R kali HT, menyusun nilai coset leader EI atau error pattern yang sesuai dengan nilai sindrom, lalu asumsi EI adalah pola error yang disebabkan oleh kanal noise. Selanjutnya itu decoding vektor R untuk mendapatkan kode word vektor V dapat dinyatakan sebagai V sama dengan R tambah E. Oke, untuk selanjutnya ada metode standar array. Jadi matrix parity check H digunakan untuk pengecekan apakah suatu code word yang diterima ini merupakan code word yang benar dibangkitkan oleh matriks generator G atau tidak. Bila code word tersebut merupakan code word yang dibangkitkan oleh matriks generator G, maka U dikalikan dengan H transpose itu akan bernilai 0, di mana H sama dengan matriks identitas N min K yang digabungkan dengan matriks P transpose tadi ya, atau matriks parity check transpose yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana di sini bisa dilihat H sama dengan gabungan antara matriks identitas, bisa dilihat di situ diagonalnya 1, lalu di situ ada matriks P yang telah ditranspos. Sebenarnya ini hampir sama seperti tadi ya, seperti matriks parity check, cuman bedanya P-nya aja yang ditranspos tadi. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada matriks representasi matriks dari standar array itu sendiri. Yang pertama tadi ya, sesuai kaidah tadi V1-nya sama dengan 0, lalu V2, V3 dan V2 pangkat K, seterusnya sampai V2 pangkat K. Lalu ada E2 ditambah V2, E2 ditambah V3 dan seterusnya sampai E2 ditambah V2 pangkat K.
Lalu baris ketiga ada E3, E3 tambah V2, E3 tambah V3, dan seterusnya hingga E2 tambah V2 pangkat K. Lalu kolomnya akan berlanjut seterusnya sampai sebagai berikut E2 N pangkat K, lalu E2 pangkat N min K ditambah V2, E2 pangkat N min K tambah V3, dan seterusnya sampai mencapai E2 pangkat N min K ditambah V2 pangkat K. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada implementasi dari channel coding itu sendiri. Jadi, salah satu implementasinya yang kita ambil di sini adalah pada wireless communication, di mana pada wireless communication kita mengenal adanya suatu sinyal yang diterima oleh receiver, yang mana tidak terlepas dari kemungkinan sinyal tersebut terkontaminasi oleh sebuah nilai noise atau gangguan. Nah, seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa channel coding ini berfungsi untuk error control atau mengontrol error sedemikian rupa sehingga error yang terjadi pada bit yang kita terima itu bisa dihilangkan. Nah, error pada wireless communication ini bisa kita representasikan sebagai nilai noise-nya, yang mana nanti sinyal yang diterima akan kita konversikan dari analog menjadi digital. Kemudian dari sinyal digital tersebut yang mana bentuknya sudah menjadi bentuk biner, akan mengalami proses channel coding yang memakai suatu metode error control sedemikian rupa sehingga nilai noise yang sudah diubah dalam bentuk digital ini bisa dihilangkan. Oke. Lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi di sini ada sebuah Hamming code sebesar 7 bit yang diterima dengan detail 1011011. Nah, misalkan parity bernilai genap atau biasa dikenal sebagai event parity, kita diminta untuk menyatakan apakah kode yang diterima tersebut bernilai benar atau salah. Dan jika salah, di manakah bit errornya? Maka dilanjut lagi. Nah, pertama-tama dari kode 1, di sini ada nilai D dan P. Nah, nilai P ini direpresentasikan atau merupakan representasi dari nilai bit yang akan kita cek, yang mana nanti nilai P ini akan kita proses menggunakan metode check and skip, yang mana kita akan mengecek suatu bit dan melewatkan bit lainnya yang tidak sesuai dengan kaidah yang kita pakai. Nah, di sini bisa dilihat nilai P ada pada digit ke-1, ke-2, dan ke-4. Yang mana itu tuh sebenarnya kalau misalkan menurut teorema dari Hamming code itu sendiri, nilai bit yang akan dicek itu merupakan nilai deret power dari 2, yang mana dimulai dari 1. Jadi misalkan kita mulai dari 1, maka bit pertama yang akan kita cek tentunya adalah bit pertama. Kemudian bit kedua yang akan kita cek adalah bit ke-1 dikali 2, yaitu bit kedua. Kemudian bit ketiga yang akan kita cek adalah bit 2 dikali 2, yaitu bit keempat, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita representasikan dalam bentuk N, deretnya akan menjadi 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Oke? Itu adalah jumlah bit yang akan dicek. Namun di sini hanya ada 7 digit, maka yang terakomodasi pada bit ini cuma yang 1, 2, dan 4 saja. Oke? Oke, kita masuk ke step pertama, yaitu error detection. Nah, yang pertama pakai metode check and skip, detailnya tadi sudah saya jelaskan. Untuk P1 itu kita akan mengecek bit pertama, kemudian bit kedua di skip, bit ketiga dicek, bit keempat di skip, dan begitu seterusnya. Maka kita akan mendapatkan deret bit ke-1, bit ke-3, bit ke-5, dan bit ke-7. Bisa dilihat itu bit pertama dari kode yang diterima itu 1, bit ketiganya 0, bit ke-5-nya 1, bit ke-7-nya adalah 1 juga. Yang mana kalau kita gabungkan jadi 1011. Di sini ada 3 buah nilai 1. Kalau kita lihat, kalau misalkan ada 3 itu berarti ganjil, sebagaimana angka 3 itu ganjil kan. Nah, kalau misalkan kita dapati nilai ganjil, maka kita representasikan nanti sebagai 1 yang akan digabungkan pada step kedua nanti. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke contoh soalnya tadi, yang diminta adalah event parity atau parity genap. Sedangkan di sini kita dapati parity ganjil sehingga terjadi error karena tidak sesuai ketentuan. Oke, yang kedua itu ada P2. Nah, P2 ini kita mengecek 2 bit yang dimulai dari bit kedua, kemudian 2 bit selanjutnya di skip,
lalu bit selanjutnya lagi dicek lagi. Maka dari sini bisa dilihat bit kedua dan ketiga kita cek, bit keempat dan kelima kita skip, bit keenam dan ketujuh kita cek lagi, dan seterusnya. Tapi di sini cuma ada 7, jadi sampai 7 aja, 6 sama 7. Nah, bisa dilihat ini bit keduanya bernilai 1, bit ketiganya bernilai 0, keenam bernilai 0, dan ketujuh bernilai 1, didapat dari kode yang diterima. Digabungkan menjadi 1001. Di sini angka satunya ada 2, yang mana 2 itu genap, maka apabila genap kita representasikan sebagai 0. Karena sesuai ketentuan tadi ya, pertama-tama bitnya itu parity genap, maka tidak terjadi error karena telah sesuai ketentuan. Nah, yang ketiga ini mohon maaf ini sebenarnya bukan P3 tapi P4 ya, karena sesuai kaidah tadi 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Ini harusnya P4 yang mana dimulai dari bit keempat. Nah, jadi untuk kaidahnya sendiri untuk P4 itu kita mengecek 4 bit pertama, 4 bit berikutnya kita skip, lalu dicek lagi 4 bit berikutnya dan seterusnya. Namun di sini cuma ada 7 nilai bit, jadi cukup 4, 5, 6, 7 saja dan tidak ada bit ke-8 dan seterusnya. Nah, di sini bit keempat bernilai 1, bit kelima 1, bit ke-6 0, bit ke-7 1, gabungkan menjadi 1101, ada 3 nilai 1 yang mana bernilai ganjil, kita representasikan sebagai 1 sehingga terjadi error sebagaimana yang telah saya jelaskan. Nah, di sini ada step kedua dan ketiga. Step kedua kita disuruh menentukan nilai errornya. Pertama-tama kita gabungkan representasi biner dari P1, P2, dan P4 jadi 101. Lalu kita ubah ke desimal menjadi 101. Itu diubah ke bentuk desimal menjadi 5, maka error yang ada di itu ada di bit ke-5. Lalu step terakhir kita tinggal mengkoreksi bit yang telah diterima saja. Bit yang diterima itu ada 101101, lalu bit kelimanya kita ganti ke bentuk lainnya gitu. Karena nilai biner itu hanya ada 1 dan 0, maka bisa dilihat di sini bit kelima itu nilainya 1. Karena 1 itu bernilai error, maka kita ubah ke 0 menjadi 1001011, yang mana itu adalah bit yang setelah dikoreksi menjadi benar. Depan saya kembalikan ke teman saya Gatan. Ya, itu adalah hasil dari pembahasan di kelompok 5. Jika ada kesalahan dari kami, saya minta maaf. Jika ada lebihnya, kami nggak usah dikembalikan karena kami orangnya ikhlas ya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.